Arifan Rizky Zahra. Kami mahasiswi dari UNES, dari Fakultas MIPA, Prodi Pendidikan IPA, kelas internasional. Di sini tujuan kami yaitu ingin mewawancarai Bapak mengenai pengelolaan laboratorium yang ada di SMN 1 Ungaran ini, Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu bisa untuk nama lengkap Bapak dan juga NIP. Ya. Nama saya Jarwadi, NIP-nya 1968. Untuk jabatan Bapak saat ini dan sudah berapa lama mengabdi? Ya, saya kalau di sekolah ini di SMN saya mulai tahun 2000. Kemudian dipercaya untuk istilahnya kepala lab gitu ya, kepala lab fisika di sekolah ini itu tahun 2018 setelah menggantikan senior kami yang pernah tugas. Kalau boleh tahu berapa pendidikan terakhir Bapak? Pendidikan terakhir saya adalah S2 dari UNES lulusan tahun 2012. Dari prodi MIPA. MIPA. Pendidikan IPA. Pendidikan. Baik. Untuk kepala laboratorium ya Pak. Jadi selanjutnya sudah berapa tahun pengalaman Bapak menjadi kepala laboratorium di sini? Ya, tadi sejak 2019 tadi ya. Itu sudah menjadi kepala Ya itu dipercaya karena ponakan itu akhirnya ya nggak ada orang dicari yang sudah tua itu ya. Baik. Apakah Bapak memiliki sertifikat khusus? Sertifikat itu tidak ada. Jadi SK kita dari kepala sekolah. Apa saja tugas pokok atau tupoksi Bapak sebagai kepala laboratorium di sini? Ya, tugas kami yang pokok adalah ya menjaga supaya lab itu bisa digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh siswa dan juga guru. Ya, terutama yang mudah dilihat adalah antara fisik, kebersihannya, dan juga peralatannya sedapat mungkin semaksimal mungkin bisa digunakan oleh siswa dan juga oleh guru. Jadi berapa lama pengalaman bekerja Bapak sebagai teknisi? Ya, untuk dari struktur kepengurusan lab itu untuk teknisi itu kita tidak ada. Jadi dari lab IPA itu yang dipasrai ya sebagai teknisi ya kalabnya sama juga dengan laboranya. Jadi kita kerja sama laboran. Apa saja tugas utama itu Pak yang dilakukan di laboratorium? Ya, teknisi tadi. Iya, teknisi. Ya, teknisi itu memperbaiki peralatan dan juga melengkapi bahan-bahan yang sekiranya dibutuhkan dan juga mensortir barang-barang yang sudah kadaluarsa itu disingkirkan. Jadi tentang teknisi atau dalam tanda kutip kayak perbengkelan itu ya memang kita dengan kemampuan yang ada dari kami ya secara khusus itu yang tidak ada, tapi kami mencoba untuk ya semampu kami untuk memperbaiki peralatan yang sekiranya kami bisa. Berarti kalau untuk sertifikasi khususnya tidak? Sertifikasi khusus di teknisi lab? Tidak ada. Tidak ada. Hanya pelatihan aja. Dulu ada pelatihan perbaikan peralatan alat IPA itu ada, kami dulu ada sertifikatnya ya itu aja. Baik Pak, untuk guru pengelolaan laboratorium, jadi bagaimana koordinasi penggunaan laboratorium ini antar kelas? Ya, jadi tadi Kalab itu sekaligus sebagai guru pengelola lab itu kita tidak ada jadwal khusus, tapi dari rekan-rekan guru IPA yang jumlahnya itu ada 6 orang, itu seandainya rekan-rekan itu mau menggunakan lab itu sudah memberitahu 1 minggu sebelumnya. Sebelumnya. Itu udah memberitahu dulu. Memberitahu. Dipakai enggak? Oh enggak. Alatnya apa?
seperti itulah. Jadi kami luas gitu, tidak jadwal paten, tapi manakala rekan guru membutuhkan itu memberitahu dulu supaya tidak tumpuk. Apakah ada jadwal khusus gitu Pak untuk seperti peminjaman laboratorium? Tidak ada. Tidak ada. Sorry saya dijelaskan. Kemudian apa ada kendala gitu Pak di laboratorium? Ya, kendalanya itu memang kalau secara ideal itu ya tadi yang kayak teknisi juga laboran yang kita punya itu bisa standby di lab terus begitu. Harapannya gitu, tapi ya itu kendalanya itu pasti ke jumlah personel dan yang mampu untuk itu. Jadi seperti saya kalau tidak mengajar di kelas ya saya pasti ke mainnya ke lab. Seperti saat ini laborannya itu di tim sana kan juga tenaga kerasa ini, kalau nanti butuhkan baru dia kita tarik ke sini. Ya, jadi kalau bisa standby mengerjakan apa yang ada di sini, tapi itu masih banyak kerjaan ya, tapi ya mungkin dipandang kurang mendesak ya terus ditinggal dulu. Mungkin apakah ada solusi atau inovasi dari kendala tersebut gitu Pak? Oh ya, untuk solusi itu kami mengoptimalkan dari peserta didik atau siswa. Ini punya beberapa siswa yang penghobi tentang IPA. Nah itu yang kita pegang, kita ajak untuk nilai, misalkan dia membantu mengukur alat, memperbaiki alat, ada anak yang bisa seperti itu, dia punya skill seperti itu. Juga tentang mengenal alat kebersihan itu bisa membantu kita. Dia ada anak yang memang hobinya seperti itu. Nah ini kita ajak bersama-sama, itu akan menguntungkan kami sebagai guru dan juga anak itu dapat pengalaman. Juga anak itu membuat beberapa anak yang penghobi IPA itu juga membuat peralatan-peralatan setelah peraga itu yang bagus-bagus itu ya kita simpan menjadi kebanggaan mereka, kekayaan lab kita, bisa memotivasi adik-adik besok seperti itu. Jadi dari siswa yang kita pakai. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan yang kami lontarkan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat Pak bagi banyak orang. Ya, terima kasih Mbak untuk kunjungannya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan melengkapi apa-apa yang kurang sempurna dari sekolah kami ini kedepannya, jangan kalau sudah jadi guru nanti. Gitu. Dan semoga sukses studinya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Baik, kami di sini bersama Bapak Wawan sebagai laboran di laboratorium di sini. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak dan juga NIP Bapak. Saya Sari Henriawan, NIP-nya 1972. Sudah berapa lama Bapak mengabdi dan pendidikan terakhir Bapak? 20 tahun pendidikan saya itu D3 Teknologi Pangan. Apa saja tugas Bapak sebagai laboran di laboratorium ini? Tugas saya melayani Bapak Ibu guru, terutama dalam hal praktikum, menyediakan alat-alat, kalau ada yang rusak berarti memperbaiki, terus sekalian membantu prakteknya, ya seperti itu. Bagaimana pengelolaan kebersihan dan kerapian yang ada di laboratorium ini? Kebersihan, untuk kebersihan bukan hanya tanggung jawab saya, jadi setelah anak-anak selesai praktikum, anak-anak membersihkan, nah nanti saya tetap juga membersihkan, jadi double. Baik Pak, mungkin itu saja dan terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya.